motivasi dalam mengembangkan lagu edukasi, jangan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai teman-teman, jumpa kembali bersama saya, Kak ZP. Pembelajaran daring memberikan kesibukan baru atau tugas tambahan kepada orang tua, yaitu untuk mendampingi anak-anaknya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan tentu saja sebagai guru, kita tidak bisa melepaskan orang tua begitu saja, dan kita harus melakukan hal-hal ataupun memberikan pengetahuan ataupun pengalaman sehingga pendampingan kita kepada orang tua benar-benar efektif, sehingga orang tua juga akan semakin mampu di dalam mendampingi anak-anaknya. Ya, kemudian saya akan memberikan beberapa kiat-kiat ataupun akan menunjukkan kiat-kiat yang bisa teman-teman ikuti, ya, sehingga teman-teman bisa semakin baik di dalam mendampingi orang tua, ya, sehingga orang tua juga akan tetap semangat, akan tetap merasa ceria, terutama di dalam mendampingi anak-anaknya, ya. Ya, intinya agar orang tua tidak terbebani, apalagi jangan sampai orang tua itu stres ya saat mendampingi anak-anaknya sendiri. Nah, apa poin-poin yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah komunikasi adalah yang terpenting, ya. Jadi selama komunikasi kita dengan orang tua atau guru dengan orang tua itu bisa berjalan dengan baik, maka segala permasalahan, segala apapun persoalan yang dihadapi orang tua akan semakin cepat teratasi, ya. Sehingga sebagai pendidik kita juga harus aktif, ya, di dalam mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua, kemudian memfollow up, ya, secara bersama dalam satu sekolah, ya, sehingga apapun permasalahan yang dihadapi orang tua tidak membuat orang tua merasa terbebani, ya. Kemudian poin yang kedua adalah berikan pemahaman kepada orang tua tentang gaya belajar dan cara mengajar anak. Seperti kita tahu bahwa anak-anak biasanya tidak bisa duduk diam, ya, maksimal sampai 30-40 menit. Biasanya setelah itu mereka akan cenderung banyak bergerak dan cenderung ingin melakukan hal-hal yang lain, yang berbeda. Ya, biasanya itu sudah secara naluri anak-anak ingin melakukan hal-hal yang lain. Nah, bagaimana sikap orang tua dalam hal ini, ya? Kemudian kita juga bisa memberikan informasi kepada orang tua supaya bisa menggunakan waktu seefektif mungkin untuk memberikan pengetahuan atau mengerjakan suatu tugas dalam waktu 30-40 menit. Setelah itu biarkan anak-anak melakukan aktivitas yang lain sehingga anak-anak tidak bosan dan kemudian bisa diajak lagi untuk belajar lagi dalam waktu beberapa menit lagi, atau semacam memberikan jeda waktu sehingga anak bisa melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke aktivitas belajar dan mengajar. Selain itu, sebagai guru kita juga perlu menjelaskan kepada orang tua tentang 3 gaya belajar anak, ya. Ada 3 gaya belajar anak, yaitu secara kinestetik, visual, dan audio. Secara kinestetik biasanya anak-anak lebih cenderung belajar dengan cara bergerak, sedangkan secara visual yaitu dengan melihat, dan audio adalah dengan mendengar. Ya, secara sederhana saya akan memberikan sebuah aktivitas yang biasanya sangat disukai anak-anak, yaitu aktivitas gerak dan lagu. Mengapa gerak dan lagu sangat disukai anak-anak? Karena dengan bergerak dan menari sambil mendengarkan lagu, mereka akan lebih aktif dalam melakukan aktivitas bergerak, aktivitas melihat, dan aktivitas mendengarkan. Makanya anak-anak cenderung tidak atau sulit untuk bosan melakukan gerak dan lagu, ya, karena secara energi mereka yang masih banyak juga tereksplorasi, sehingga anak-anak yang memiliki banyak energi ini ya bisa menyalurkan energi mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas, dan tentu saja aktivitas yang positif. Nah, hal ini perlu kita berikan
kepada orang tua ya, pengetahuan ini perlu kita berikan kepada orang tua supaya orang tua juga memahami untuk bisa mengajari anak-anak dengan memperhatikan aspek-aspek ini ya, atau gaya belajar ini ya, sehingga kalau ada anak-anak yang kok anak saya sulit ya diatur, kok nggak bisa duduk diem ya. Ya, makanya untuk anak-anak yang sulit untuk duduk diam, yaitu kita harus bisa menggunakan waktu seefektif mungkin ya, kira-kira 30-40 menit untuk melakukan suatu aktivitas yang lebih fokus, duduk, diam, dan mendengarkan ya. Di atas itu kan biasanya anak-anak akan cenderung lebih aktif ya, makanya setelah anak duduk diam ya, kita biarkan saja mereka bermain-main terlebih dahulu. Kalau mereka sudah lebih istilahnya tenaga mereka sudah berkurang ya, biasanya mereka akan cenderung bisa lebih fokus lagi. Tapi anak-anak biasanya juga akan ngecas lagi, sudah otomatis itu ya, nanti kelihatan diem lagi, tapi nanti kalau energinya sudah bertambah lagi dia akan bergerak lagi ya. Makanya harus perlu memberikan aktivitas yang bervariasi kepada anak-anak, dan jangan sampai orang tua merasa stres saat anak-anak kok susah untuk diem ya, padahal kalau diem itu sebenarnya lebih mudah memahami, kenapa kok susah untuk diam. Nah itu makanya perlu bimbingan dari guru supaya orang tua memahami akan hal ini. Kemudian poin yang ketiga adalah merekomendasikan sumber-sumber belajar ya. Seperti kita tahu bahwa anak-anak di zaman sekarang itu cenderung lebih tertarik untuk melihat atau mengkonsumsi hal-hal yang dengan teknologi yang modern gitu ya, misalnya dengan menggunakan media-media seperti film-film di YouTube ya, ataupun kalaupun mungkin kita mengajak anak-anak belajar, kita juga bisa memberikan atau menggunakan media di YouTube ya, semacam media-media belajar. Ada banyak sekali variasinya, ada yang berbentuk film, ada yang berbentuk semacam praktek guru mengajar seperti itu. Nah itu bisa kita rekomendasikan kepada orang tua, sehingga orang tua memiliki berbagai macam media yang sudah terekomendasi oleh guru ya, karena tidak semua orang tua pintar mencari sumber-sumber belajar yang bisa digunakan oleh anak dan sesuai dengan tema pembelajaran atau materi pembelajaran yang diajarkan oleh sekolah ya. Jadi guru harus lebih aktif ya, memberikan link-link seperti itu ya, yang bisa digunakan sebagai media belajar, sehingga saat anak-anak belajar, orang tua tidak harus terus-menerus menggunakan penjelasan melalui secara verbal, namun anak-anak bisa diajak untuk melihat film gitu ya, atau bermain game yang edukatif, tapi tetap sesuai dengan materi pembelajaran di sekolah, sehingga dengan bermain, dengan melihat video, mereka tetap bisa mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan pengajaran yang diberikan di sekolah. Untuk poin yang keempat, kita juga bisa menyarankan agar orang tua menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar ya. Jadi misalnya anak-anak belajar di dalam kamar, diusahakan kamar tersebut jauh dari suasana yang berisik ya, misalnya jauh dari TV yang selalu menyala, atau jauh dari jalan raya, ataupun hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi anak saat belajar ya. Selain itu juga perlu memperhatikan kebersihan ruangan, kerapian barang-barang yang ada di dalam ruangan belajar, ataupun kita perlu atau orang tua perlu menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan oleh anak-anak saat belajar yang bisa mengganggu fokus atau konsentrasi anak dalam belajar. Selain itu kita juga bisa menyarankan kepada orang tua agar memberikan dekorasi-dekorasi di dalam kamar, dan kalau bisa dekorasi-dekorasi tersebut sesuai dengan bisa digunakan anak untuk belajar ya, atau kita bisa menempelkan semacam mading di dalam kamar ya, dan mading-mading tersebut bertemakan pembelajaran-pembelajaran yang diajarkan
atau sesuai dengan tema pembelajaran di sekolah. Oke, kemudian untuk poin yang kelima, ya, guru juga perlu menyediakan jadwal pelajaran mingguan. Ya, seperti kita tahu setiap guru pasti harus membuat RPPH, RPPM, ya seperti itu ya, atau rencana pembelajaran. Dan kalau bisa orang tua juga mendapatkan semacam rencana pembelajaran mingguan ya. Jadi setiap 1 minggu orang tua bisa menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran atau apa yang akan dipelajari oleh anak-anaknya. Ya, selain itu, rencana pembelajaran ini atau jadwal pelajaran ini akan membantu orang tua khususnya pada saat mereka melakukan evaluasi belajar kepada anak-anak ya, karena biasanya saat anak-anak belajar daring itu tidak 100% anak-anak bisa memahaminya. Pasti ada hal-hal yang perlu diulang sehingga anak-anak bisa lebih mampu untuk mengingat atau memahami pelajaran yang diberikan. Nah, itulah gunanya jadwal pelajaran ini atau rencana pembelajaran ini, sehingga orang tua memiliki pedoman akan hal-hal yang perlu diulang atau perlu dijelaskan lebih lanjut kepada anak-anak ya, atau kalau perlu orang tua juga bisa memberikan pengayaan dari media-media ya seperti tadi, seperti di YouTube seperti itu ya, atau video-video yang berguna untuk memperkaya pengetahuan anak ya, atau dengan media-media lain ya, misalnya punya buku lain yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. Nah, itu orang tua bisa membacakannya kepada anak-anak sehingga anak-anak ya semakin memahami dan semakin kaya pengetahuan yang didapatkan ya, selain apa yang didapatkan dari sekolah atau dari guru-guru mereka. Kemudian poin yang keenam adalah lebih berhati-hati saat memberikan tugas ya. Seperti kita tahu, pembelajaran daring itu biasanya banyak mengurangi indikator-indikator yang harus dicapai anak ya. Namun tentu saja anak-anak juga perlu mendapatkan sesuatu yang lebih agar mereka tidak pengetahuannya tidak hanya sebatas apa yang diajarkan oleh guru. Makanya tugas-tugas dari guru itu juga sangat penting diberikan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa ya minimal mempraktekkan atau mendapatkan pengetahuan yang baru dari apa yang diajarkan di sekolah ya. Jadi, namun untuk memberikan tugas-tugas tersebut, seorang guru juga perlu memperhatikan hal-hal ini ya. Misalnya, ya kalau memberikan tugas perlu dikomunikasikan kepada orang tua sehingga orang tua bisa mengetahui ya misalnya deadline-nya kapan ya, kapan anak-anak harus mengumpulkan, kemudian apa saja yang dibutuhkan alat dan bahannya ya, misalnya membuat craft atau apa gitu ya. Jadi orang tua bisa mempersiapkan atau membantu mempersiapkannya. Kemudian tentukan waktu konsultasi ya. Jadi biasanya tugas-tugas seperti ini sangat menyita waktu guru untuk saat orang tua itu ingin mengetahui hal-hal yang belum dipahami anak mengenai tugas yang diberikan ya. Jadi harus memiliki waktu ya, karena nggak mungkin misalnya guru membuka waktu 2x24 jam ya, seperti itu. Jadi orang tua bisa telepon ataupun WA guru 2x24 jam, bisa nanti jam 12 dini hari ditelepon ya, kan nggak mungkin. Jadi harus ditentukan misalnya jam 9 pagi sampai jam 12 siang kalau ingin bertanya-tanya ya, sehingga guru juga bisa melakukan hal-hal yang lain selain untuk menjalin komunikasi dengan orang tua tadi ya. Kemudian kalau memberikan tugas itu tidak terlalu banyak ya, paling tidak maksimal untuk pemberian tugas itu ya 2-3 tugas saja setiap minggu. Itu pun bisa dikurangi ya, bisa 1 minggu hanya 1 tugas gitu ya. Yang penting tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak walaupun itu tugasnya mudah-mudah atau mudah untuk dilakukan atau diselesaikan murid, namun kalau terlalu banyak itu nanti kasihan orang tuanya, akan menyita banyak waktu orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Padahal orang tua mungkin juga memiliki pekerjaan-pekerjaan yang lain yang perlu diselesaikan selain mendampingi anak-anaknya.
Dan poin yang paling penting ya, tugas-tugas tersebut haruslah yang menyenangkan ya, dan lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat praktek ya, ataupun melatih skill anak ya. Jadi tidak hanya hal-hal yang kognitif ya, karena kalau kognitif biasanya berhubungan dengan penilaian berhubungan dengan benar dan salah. Misalnya kalau 10 soal 5 salah dapat 50 seperti itu. Untuk anak-anak ya tidak, kalau tugas kalau bisa tidak terfokus pada nilai-nilai seperti itu, karena biasanya tugas-tugas tersebut juga diselesaikan dengan bantuan orang tua ya. Kalau kita menilai dengan seperti itu biasanya nanti dapat 100 semua. Namun kalau berhubungan dengan skill, berhubungan dengan karakter anak, nah itu bisa kita nilai dengan semacam rubrik gitu ya teman-teman, sehingga segala sesuatunya bisa terukur berdasarkan pengamatan dari guru-guru atau berdasarkan observasi dari guru-guru ya. Biasanya jarang yang dapat 100, tapi juga jarang dapat yang nilainya di bawah 60, 50, itu sangat jarang ya. Tapi untuk ukuran anak-anak ya, apalagi kalau PAUD kan belum banyak nilai-nilai angka ya, biasanya belum menggunakan nilai angka. Nah, hal-hal tersebut sangat penting juga ya, sehingga anak-anak orang tua bisa semakin paham hal-hal apa sih yang perlu dikembangkan dalam diri anak ya, sehingga orang tua juga bisa fokus di dalam mengembangkan hal-hal yang perlu dikembangkan tadi, atau yang menjadi kekurangan-kekurangan dari setiap anak ya, karena setiap anak biasanya memiliki hal-hal yang perlu dikembangkan dan berbeda-beda, karena setiap anak unik dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Kemudian poin yang ketujuh, pahami kondisi orang tua ya, karena orang tua biasanya memiliki ya permasalahannya sendiri-sendiri di dalam sebuah keluarga. Jadi kita harus bisa memperhatikan ya. Kalau orang tua yang terlihat baik-baik saja, bisa menyelesaikan anak-anaknya, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik tanpa ada suatu permasalahan, ya itu patut kita syukuri. Namun ada beberapa kasus khusus ya biasanya. Misalnya ada anak-anak yang mama papanya atau ayah ibunya itu bekerja di luar kota semua ya, atau ada yang anak yatim atau dari keluarga broken home. Kita nggak tahu betapa sulitnya mereka, mungkin ya ada kendala-kendala yang harus anak-anak ini hadapi. Dan tentu saja sebagai pendidik kita perlu memahami kondisi setiap keluarga dari anak-anak didik kita, sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dimaklumi, kita juga cepat untuk menanggapinya, atau ya kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik ya. Ya misalnya kalau untuk anak-anak yang kesulitan dalam mendapatkan bantuan dari orang tua karena satu dan lain hal, ya kita bisa lebih memberikan tenggang waktu ya, semacam tenggang waktu yang lebih lama ya, atau nilainya dalam penilaiannya kita juga harus lebih berhati-hati, karena anak ini belum bisa melakukan tugasnya dengan baik, bukan karena tidak bisa, namun karena kondisi keluarga yang kurang bisa memberikan dukungan yang baik kepada kegiatan belajar mengajar anak. Nah, ini perlu diperhatikan oleh setiap guru sehingga anak-anak bisa mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan kemampuan mereka ya. Kemudian yang terakhir, adakan seminar dan pelatihan ya. Jadi seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan ini akan lebih baik bila sesuai dengan kebutuhan orang tua ya. Jadi misalnya mendapatkan keluhan-keluhan banyak orang tua yang mengalami permasalahan dalam penggunaan teknologi ya, kita bisa memberikan seminar atau pelatihan tentang penggunaan teknologi. Jadi kita semacam memberikan penyelesaian, namun dengan secara umum, secara lebih luas, tidak secara personal satu persatu kita ajari, namun secara menyeluruh, sehingga itu biasanya akan lebih efektif ya. Ataupun kita juga bisa memberikan semacam seminar-seminar cara mendampingi anak saat anak-anak belajar di rumah. Nah, itu kita juga bisa, nanti kita menghadirkan psikolog misalnya ya, atau
orang-orang yang ahli di bidang pendidikan, sehingga orang tua benar-benar terbantu ya. Dan penyelesaiannya itu tidak hanya per orang tua, namun seluruh orang tua bisa mendapatkan pengetahuan yang sama ya. Namun ya tentu saja harus evaluasi terlebih dahulu dari sekian banyak keluhan-keluhan yang diterima sekolah. Nah, kemudian di follow up kembali dan penyelesaiannya dalam bentuk seminar, sehingga semua orang tua mendapatkan jalan keluar secara bersamaan ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah tadi 8 tips ya agar orang tua tetap ceria dan semangat mendampingi anak saat belajar daring ya. Tentu saja tips ini sebenarnya khusus diberikan kepada para guru, supaya setiap guru di dalam setiap sekolah bisa memberikan pendampingan yang baik kepada orang tua, sehingga orang tua nantinya bisa mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran di rumah ya, sehingga tidak terjadi lagi orang tua yang merasa stres, merasa tertekan, atau mengajari anak-anaknya sambil memberikan kekerasan secara verbal maupun fisik ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya, karena adanya pendampingan yang baik dari guru-guru. Jadi setidaknya guru juga akan semakin mendapatkan pandangan-pandangan yang baik karena telah memberikan pendampingan yang maksimal, tidak hanya kepada anak-anak didiknya, namun juga orang tua yang bekerja keras di dalam mendampingi anak-anaknya ya. Seperti kita tahu bahwa orang tua, atau tidak semua orang tua pintar di dalam mengajar ya, tidak semua orang tua cocok jadi guru. Namun dalam proses pembelajaran daring ini, setiap orang tua harus belajar juga menjadi seorang guru. Nah, inilah peran guru agar menularkan ilmunya kepada setiap orang tua. Baik teman-teman, demikianlah materi untuk hari ini ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk subscribe channel YouTube saya KZP Lagu Edukasi, dan follow Instagram saya KZP Official, dan grup Facebook ya, dimana di sana ada banyak sekali guru-guru PAUD yang sampai saat ini sudah mencapai 190 ribuan anggota ya. Silahkan kalau ingin bergabung. Kemudian jangan lupa pula untuk berkunjung di channel website saya kzp.com. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman hari ini, dan sampai jumpa.